Perkenalkan, nama saya Agustinus Ripandu Bangun Setiawan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kali ini akan memaparkan pemahaman refleksi diri dan unjuk tekad penerapan nilai harmonis dan loyal. Pengertian harmonis dari laman Wikipedia, harmoni dalam bahasa Yunani harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seorang manusia. Kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Dapat dicontohkan pada bidang musik. Sejak abad pertengahan, pengertian harmoni tidak mengikuti pengertian yang pernah ada sebelumnya. Harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada yang secara bersamaan. Singkatnya, harmoni adalah ketertiban alam dan prinsip hukum alam semesta. Membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadi disharmonisasi yang disebabkan kurangnya komunikasi. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim, hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonisasi. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Pengertian loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesetiaan diri pada masa lalu. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimengerti sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih kepada NKRI. Panduan perilaku loyal ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Fungsi ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai sektor pemerintahan. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Pelayan publik dapat dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Fungsi ASN yang kedua adalah sebagai pelayan publik untuk memberikan pelayanan publik tersebut. Agar fungsi yang kedua ini dapat terlaksana dengan baik, maka seorang ASN harus senantiasa berorientasi kepada publik dan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada publik sebagai bagian dari unit kerja publik untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar ASN yang dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik, maka seorang ASN harus mampu bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, ASN akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakatnya, sehingga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Terima kasih.